Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Hari ini kita akan menyelami satu topik yang jujur saja cukup kontroversial. Hari Mu'alaf Sedunia pada tanggal 25 Desember. Iya, tanggal itu. Tanggal yang sama dengan Natal. Sekarang, sebelum kalian langsung skip atau malah marah-marah di kolom komentar, tunggu dulu. Karena hari ini kita tidak akan debat kusir. Kita akan bedah fenomena ini dengan 5 kacamata ilmiah sekaligus. Sosiologi, psikologi, hukum Islam, antropologi, sampai ekonomi filantropi. Lengkap. Siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama. Kenapa sih tanggal 25 Desember? Oke, pertanyaan paling mendasar dulu. Kenapa harus tanggal segitu? Kan bisa pilih tanggal lain yang lebih netral. Tanggal 17 Agustus kek, 1 Muharram kek, atau tanggal ulang tahun tetangga sebelah. Nah, disinilah menariknya. Dalam sosiologi agama, ada konsep yang namanya ambiguitas simbolik. Artinya, satu tanggal bisa menanggung banyak makna sekaligus. Historis, teologis, kultural, bahkan ekonomis. Tanggal 25 Desember itu, mau kita suka atau tidak, sudah sangat padat makna di ruang publik global. Dan justru karena kepadatan itulah, ia jadi arena yang menarik untuk istilahnya resignifikasi, atau dalam bahasa sederhananya, pengisian ulang makna. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal menyerang siapa-siapa ya. Naskah yang saya pelajari ini sangat tegas. Ini bukan penyerangan, melainkan penegasan identitas. Jadi bukan culture war, bukan perang budaya, tapi lebih ke kompetisi kebaikan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata sosiologi agama, Hari Mu'alaf ini punya fungsi yang disebut konsolidasi sosial. Bayangkan begini, seseorang baru masuk Islam. Dia bersyahadat, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kemudian apa? Keluarganya mungkin menolak. Teman-teman lamanya menjauh. Komunitas gerejanya, ya jelas, sudah tidak bisa jadi tempatnya lagi. Dia kehilangan apa yang dalam ilmu sosial disebut modal sosial. Jaringan dukungan emosional, informasi, bahkan akses ekonomi. Nah, disinilah Hari Mu'alaf masuk. Ia menjadi semacam ritual integrasi sosial. Momen di mana komunitas muslim secara simbolis dan praktis berkata, kamu tidak sendirian, kamu punya keluarga baru. Ibnu Khaldun, filsuf muslim legendaris itu, punya konsep namanya asabiyah, solidaritas kelompok. Dan Hari Mu'alaf ini, pada dasarnya, adalah upaya membangun asabiyah bagi minoritas baru di dalam tubuh umat Islam. Karena, jangan salah, meskipun hidup di negara mayoritas muslim, mu'alaf itu seringkali tetap minoritas dalam lingkaran terdekatnya, di keluarga intinya, di lingkungan kerjanya, di komunitasnya yang dulu. Masuk akal kan? Bagian kedua, kacamata psikoanalisis. Nah, ini bagian favoritku. Kita masuk ke wilayah bawah sadar. Agak gelap, tapi menarik. Pernah dengar istilah Christmas Blues? Itu istilah untuk perasaan kesepian dan isolasi yang akut saat musim Natal. Dan bagi mu'alaf yang dulunya Kristen, ini bukan sekedar teori, nyata. Bayangkan, sejak kecil, setiap 25 Desember, kamu merayakan bersama keluarga. Ada kehangatan, ada kado, ada makanan spesial, ada tawa bersama. Memori itu tertanam dalam. Lalu kamu masuk Islam, dan tiba-tiba tanggal itu menjadi kosong. Keluarga merayakan tanpamu, atau malah kamu tidak lagi dianggap bagian dari perayaan itu. Itu menyakitkan sobat. Dan kalau tidak dikelola dengan baik, bisa memicu yang namanya mourning tak tuntas, duka cita yang tidak selesai, yang bisa berujung pada depresi, isolasi, bahkan meragukan keputusan pindah agama. Disinilah konsep dari D.W. Winnicott, psikoanalis Inggris, menjadi relevan. Dia bicara tentang transitional object,
objek transisional. Dalam bahasa sederhana, jembatan. Manusia butuh jembatan untuk berpindah dari satu realitas ke realitas lain tanpa guncangan mental. Contoh klasiknya, selimut kesayangan anak kecil. Anak yang baru mulai tidur sendiri, dia peluk selimutnya karena selimut itu mewakili kehangatan ibu. Jembatan antara dunia selalu bersama ibu ke dunia mandiri. Nah, Hari Mu'alaf pada 25 Desember bisa berfungsi sebagai Transitional Object Collective. Mu'alaf tetap punya perayaan pada tanggal yang sama yang sudah tertanam di memori bawah sadarnya. Tapi dengan konten baru, konten yang sesuai Islam. Bukan amputasi, tapi integrasi. Dan ini penting ya, karena memaksa seseorang memotong total masa lalunya, itu berbahaya. Riset psikologi modern menunjukkan bahwa nostalgia itu sebenarnya bisa jadi sumber daya. Ia membantu menjaga kontinuitas diri, sense of self yang tidak terfragmentasi. Jadi alih-alih bilang ke mu'alaf, lupakan masa lalumu, lebih sehat kalau kita bantu mereka memaknai ulang masa lalu itu dalam kerangka identitas baru. Ada juga konsep kontainer atau wadah emosi. Hari Mu'alaf menyediakan wadah bagi emosi-emosi yang kalau dibiarkan liar bisa jadi kecemasan atau depresi. Dengan berkumpul bersama saudara seiman, mendengar testimoni, berbagi cerita, emosi kesepian itu ditampung dan dikelola bersama. Dari potensi depresi menjadi euforia spiritual. Dan jangan lupa, konsep sublimasi dan katarsis. Sublimasi itu pengalihan dorongan atau kerinduan ke arah yang lebih konstruktif. Rindu kebersamaan keluarga lama dialihkan menjadi kebersamaan dengan keluarga seiman. Katarsis, pelepasan emosi yang menyembuhkan. Panggung testimoni misalnya bisa jadi ruang katarsis. Mu'alaf berbagi perjalanannya, didengar, diakui, diapresiasi. Itu healing sobat. Bagian ketiga, bagaimana hukum Islam melihat ini? Nah, sekarang kita masuk ke wilayah yang paling sering diperdebatkan. Fikih, usul fikih, bid'ah atau bukan? Nah, disinilah kita perlu hati-hati. Karena banyak perdebatan seputar Hari Mu'alaf ini terjebak dalam apa yang disebut kategori error, kesalahan kategori. Maksudnya begini, dalam usul fikih, ada pembedaan fundamental antara ibadah mahdhah dan muamalah. Ibadah mahdhah itu ritual murni, sholat, puasa, haji. Prinsipnya tauqifiyah, tidak boleh ditetapkan kecuali ada dalil khusus. Hari raya dalam Islam yang tauqifiyah cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat. Titik, selesai, tidak bisa ditambah. Tapi muamalah, ranah sosial kemanusiaan, prinsipnya al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada larangan. Nah, Hari Mu'alaf ini sejak awal diposisikan bukan sebagai hari raya baru yang menandingi Idul Fitri atau Idul Adha. Ia diposisikan sebagai hari tasyakur, momentum silaturahmi, program sosial, edukasi, pembinaan, dan filantropi. Itu masuk domain muamalah. Jadi kalau ada yang langsung bilang bid'ah tanpa mempertimbangkan pembedaan kategori ini, ya itulah yang namanya kategori error tadi. Sekarang ada juga argumen tentang tasyabuh, menyerupai orang kafir. Kan tanggalnya sama dengan Natal, berarti tasyabuh dong? Ini perlu dijawab dengan nuansa. Tasyabuh yang dilarang itu tasyabuh dalam bentuk peribadatan dan simbol keagamaan. Kalau tanggalnya kebetulan sama, tapi isinya berbeda total, apakah itu tasyabuh? Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas, Hari Mu'alaf ini tidak mengadopsi ritual Natal. Tidak ada pohon Natal, tidak ada Santa Claus, tidak ada misa. Isinya pembinaan tauhid, silaturahmi, dan dukungan mu'alaf. Dan yang paling menarik, ada argumen dari maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan syariat. Hari Mu'alaf bisa dilihat sebagai upaya melindungi beberapa maqasid sekaligus. Hifdzuddin, perlindungan agama, pembinaan mu'alaf agar tauhidnya kuat, hifdzun nafs, perlindungan jiwa,
dukungan mental, pencegahan isolasi dan depresi, hifdzul aql, perlindungan akal, edukasi yang mencegah kebingungan identitas, hifdzul mal, perlindungan harta, pemberdayaan ekonomi bagi mu'alaf yang kehilangan jaringan, hifdzul ird, perlindungan kehormatan, pengakuan sosial terhadap mu'alaf sebagai subjek bermartabat. 5 maqasid terlindungi sobat. Kalau dilihat dari kacamata maslahah mursalah, kemaslahatannya jelas. Dengan catatan, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak menimbulkan mafsadat. Tidak provokatif, tidak merendahkan pihak lain. Fokus pada dukungan mu'alaf, bukan pada mengalahkan siapapun. Bagian keempat, politik kalender dan siapa yang berhak mendefinisikan makna. Sekarang kita masuk ke perspektif antropologi. Ini menarik. Dalam antropologi, kalender itu bukan sekedar penunjuk tanggal. Kalender adalah infrastruktur makna. Ia mengatur ritme sosial, memproduksi memori kolektif, dan menandai puncak-puncak kesakralan. Nah, ada konsep yang namanya temporal hegemoni. Hegemoni temporal. Artinya, ada narasi tertentu yang mendominasi waktu sosial, sehingga waktu tertentu dipersepsi publik sebagai milik makna tertentu. Akhir tahun, dengan segala dekorasi, konsumsi, media, dan ritual sosialnya, memproduksi semacam normalitas kultural. Dan komunitas lain bisa merasakan apa yang disebut marginalisasi simbolik. Suaranya tidak hilang, tapi tenggelam dalam arus makna dominan. Hari Mu'alaf bisa dilihat sebagai respons terhadap hegemoni itu. Bukan untuk menghancurkan makna pihak lain ya, tapi untuk memastikan eksistensi narasi sendiri tidak terhapus di ruang publik. Istilahnya, counter-hegemonic articulation, artikulasi tandingan terhadap hegemoni. Tapi disinilah etika menjadi penting. Ada perbedaan antara resignifikasi dan delegitimasi. Resignifikasi mengubah makna dengan isi baru untuk komunitas sendiri. Delegitimasi menyerang makna pihak lain sebagai tidak sah. Yang pertama boleh, yang kedua bermasalah secara etika publik. Jadi kuncinya adalah apa yang disebut ethics of representation, etika representasi. Sebuah komunitas boleh mengartikulasikan identitas dan maknanya, tapi harus menghindari tindakan yang secara sosial terbaca sebagai penghinaan terhadap kelompok lain. Fokusnya pada mu'alaf, pada dukungan, pada pembinaan, bukan pada mengalahkan siapapun. Bagian kelima, dari simbol ke aksi nyata. Oke, ini bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting secara praktis. Karena simbol tanpa infrastruktur itu rapuh. Kalau hari Mu'alaf cuma jadi seremonial tahunan lalu selesai, ya percuma. Yang bikin gerakan ini bermakna adalah ketika ia menggerakkan dukungan konkret. Naskah yang saya pelajari menyebut peran lembaga seperti Mu'alaf Center Indonesia dan Badan Wakaf Al-Quran. Mereka menjadikan hari Mu'alaf bukan sekedar peringatan, tapi motor penggerak ekonomi umat. Penggalangan dana yang masif, yang hasilnya digunakan untuk dukungan logistik, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi mu'alaf. Kalau mau dimodelkan, ada 3 tahap. Pertama, rescue, intervensi darurat. Kebutuhan dasar, makan, transport, tempat aman. Respons konflik keluarga kalau ada, perlindungan dari eksploitasi. Kedua, recovery, pemulihan. Pembinaan dasar, tauhid, ibadah, akhlak. Pendampingan psikososial, peer support dari sesama mu'alaf. Ketiga, rebuilding, pemberdayaan. Pelatihan keterampilan kerja, akses modal mikro, dukungan pendidikan kalau diperlukan. Ini bukan eventisme, ini infrastruktur perlindungan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dan tentu saja harus ada tata kelola yang baik, transparansi keuangan, akuntabilitas program, dan yang sangat penting, safeguarding mu'alaf. Artinya apa? Tidak mengekspos identitas mu'alaf tanpa persetujuan, tidak mengkomodifikasi testimoni, menjaga privasi mereka yang rentan konflik keluarga. Karena testimoni itu ya bisa jadi katarsis yang menyembuhkan, tapi kalau dipaksa atau dipakai sebagai propaganda agresif,
ia berubah dari healing menjadi harm. Penutup. Jadi, kesimpulannya apa? Sobat Mualaf dan para pendengar budiman, setelah kita bedah dari 5 perspektif berbeda, apa kesimpulannya? Hari Mualaf sedunia pada 25 Desember itu pada dasarnya adalah mekanisme ganda. Secara eksternal, ia berfungsi sebagai penegasan identitas di ruang publik, mengisi narasi dengan pesan positif tentang hidayah dan dakwah yang ramah. Secara internal, ia berfungsi sebagai ruang transisi yang aman bagi mualaf, tempat mereka diakui, didukung, dan dirawat. Transitional object yang membantu integrasi identitas tanpa trauma. Apakah tanggalnya sensitif? Iya. Apakah ada resiko salah paham? Tentu. Tapi apakah itu berarti harus ditolak total? Tidak juga. Yang diperlukan adalah parameter, batasan yang jelas. Pertama, parameter kategori. Posisikan sebagai muamalah sosial, bukan ritus baru. Hari Tasyakur, bukan pengganti Idul Fitri atau Adha. Kedua, parameter tujuan. Orientasi pada makosid, perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan mualaf. Ketiga, parameter bentuk. Aktivitas utama pembinaan, mentoring, filantropi, penguatan ukhuwah, bukan simbol provokatif. Keempat, parameter komunikasi. Narasi diarahkan ke dukungan mualaf dan edukasi publik yang santun, bukan menyerang pihak manapun. Kelima, parameter dampak. Kalau prakteknya malah memicu polarisasi ekstrim, formatnya harus diperbaiki. Dengan parameter-parameter itu, Hari Mualaf bukan sekedar kontestasi simbol, ia menjadi infrastruktur pemulihan dan pemberdayaan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang benar-benar merawat saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam. Karena pada akhirnya, itu yang paling penting. Bukan tanggalnya, bukan debatnya, tapi manusianya, para mualaf yang butuh pengakuan, yang butuh komunitas, yang butuh kesinambungan sejarah hidupnya. Mereka adalah bagian dari kita, dan merawat mereka adalah bagian dari menjaga umat. Baiklah sobat, itu tadi pembahasan kita tentang Hari Mualaf Sedunia dari 5 perspektif ilmiah. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Diskusi yang sehat selalu kita sambut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Dukung Layar Teologi dengan doa, subscribe, comment, and share.